ada satu hadis yang saya ini tidak memahami maksud dari hadis ini sampai saya bisa memahami dari satu orang yang dalam tanda kutip fasik, orang nggak benar. Pada saat nyampe di depan Ka'bah tuh bener aneh nggak tahu mau ngapain, mau doa pun aneh bingung. Mau doa apa nih? Kok kayaknya aneh nggak pantas nih buat ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Cari Kisah, di mana kita mencoba mengeksplor perjalanan-perjalanan rohani, mengeksplor perjalanan-perjalanan untuk mendapatkan hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yang penuh dengan rahasia. Namun kita secara spesifik mencari tahu bagaimana seseorang ketika menjalani ibadah umrah dan kemudian menjadi sebuah titik balik dari semua perjalanan hidupnya yang membuat dia menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan kebaikan satu persona, seseorang, itu tidak hanya dirasakan oleh orang itu saja. Semua yang hidup bersama dia, pasangannya, orang tuanya, sahabatnya, partner bisnisnya, semua akan mendapatkan manfaat yang sama. Nah, pada kesempatan kita sekarang ini dengan saudara kita Aldwin, barakallahu fiik. Assalamualaikum Aldwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Udah diundang nih, Ustaz. Neng, terima kasih antum mau datang ke acara yang penuh dengan ketawaduan ini. Masya Allah. Barakallahu fiik. Boleh cerita sedikit Aldwin tentang diri Aldwin gimana? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan saya Aldwin Dinata. Jadi saya seorang pengusaha, alhamdulillah. Masya Allah, Umur alhamdulillah. saya 24 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Istri 1, Masya Allah, anak tabarakallah. 2, kembar, alhamdulillah. Alhamdulillah, 24 tahun. Antum 24 sudah tahun. berapa kali umrah? Secara official mungkin anak tuh sekitar 2 kali, Sat. Harusnya 3 kali, tapi qadarullah yang ketiga nih nggak jadi. Oh begitu. Waktu itu seharusnya barengan sama antum, Sat. Iya, subhanallah. Ya anda tahu. Tapi insya Allah pahala tercatat itu. Amin, mudah-mudahan. Masya Allah ya Rabb. Itu yang anda harapkan. Yang menghalangi antum tidak ikut bareng dengan kami waktu itu adalah kondisi istri antum. Betul. Itu kan ya, kondisi istri antum dengan pendarahan di saat istri antum lagi hamil, sehingga antum di last minute keberangkatan antum menunda. Tapi antum sudah niat, antum sudah mengeluarkan segala pembiayaan, dan itu semuanya dicatat sebagai sebuah umrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, mudah-mudahan. Barakallahu fiik. Nah, ini Anda pengen tahu cerita sedikit tentang Aldwin. Usia 20 sekianan dan sudah subhanallah sudah 2 kali umrah dan rencana untuk 3 kalinya. Apa yang men-trigger Aldwin untuk pengen umrah pertama kalinya? Kalau untuk pertama kali sebetulnya Ana nggak pernah niat ya, Tahu gitu ya. jadi Ana punya background yang cukup kelam. Mungkin terkesannya kayak so tau nih, Ana masih 24 tapi ngomong soal dunia yang kelam. Tapi memang benar. Nah, Karena background Ana masih kelam itu. Jadi awalnya memang Ana memutuskan untuk umroh karena mau ngikutin istri aja. oke, Masya Allah. Ada hal-hal yang terjadi di antara kita. Iya. Ya seperti biasa ya, suami istri pasti ada aja keributannya, ada aja masalahnya. Dan waktu itu kita memutuskan untuk umroh karena qadarullah istri setelah 2 tahun nggak punya anak. Iya. Alhamdulillah Allah kasih hamil waktu itu. Masya Allah. Tapi ya qadarullah karena kehidupan Ana yang ya astagfirullah lah gitu kehidupannya ya. Iya. Keguguran di Allahu minggu ke Akbar. 8 atau 12, agak lupa. Setelah itu posisinya istri Ana ngajak, yuk kita umrah yuk supaya lebih benar ke depannya. Nah, waktu itu Ana nggak niat, Ana nggak mau sebenarnya. Setelah keguguran itu. Setelah keguguran itu, mungkin Masya istri kan Allah. dia pengen healing, Ustaz. Masya Allah. Healing yang benar kan, yang Ana Iya. dengar kan memang Umrah umrah, Ustaz ya. luar biasa. Tapi Ana waktu itu nggak merasa bahwa waktu itu ya umrah itu sebagai healing waktu itu. Jadi Ana 3 kali nolak ajakan dari istri waktu itu. 3 kali. Sampai akhirnya Ana mau. Dan Ana mau pun niatnya adalah cuma satu, cuma nemenin dia aja. Oke. Karena Ana belum siap buat berubah pada saat itu. Masya Allah. Belum mau berubah pada saat itu. Ana masih muda pada saat itu. Nggak pengen putar balik dulu ya. Iya. Jalan terus. Iya, tapi ya alhamdulillah akhirnya berangkat umroh karena nggak sengaja tadi Ustaz, kan Masya Allah. niat itu Ustaz. Oke. Itu sih mungkin pertama kali Ana mau umroh. Kalau yang setelahnya ya memang karena Ana pengen gitu loh, pengen banget untuk umroh. Jadi ya berangkat juga. Masya Allah. Pertamanya luar biasa. Masya Allah. Nah, itu karena melihat bahwa antum beruntung nih. Beruntung punya istri saleh. Itu Masya Allah.
ketika dengan kondisi antum yang seperti itu, pasti ya seorang istri itu memiliki sensitivitas perasaan yang sangat peka terhadap suaminya. Dan ketika dia menyadari suaminya itu dalam tanda kutip kurang baik, gitu ya, dia menyadari itu, tapi dia tidak putus asa untuk mendampingi antum dan supaya antum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada cerita apa dari perjalanan umroh pertama ini? Banyak banget, Ustaz. Makanya Ana tadi sampaikan terima kasih banyak udah ngundang Ana, karena mudah-mudahan ceritanya juga bisa menjadi inspirasi nih buat teman-teman ya. Masya Allah. Belum umroh, karena sebesar ini gitu manfaat dari umroh, Ustaz. Masya Allah. Izin Ana mau ceritain sedikit. Nggak masalah. Tadi seperti yang sudah Ana bilang, Ana tuh nggak niat buat umroh. Iya. Sampai akhirnya berangkat. Dan ini juga agak sedikit maksain ya, karena Ana egois banget orangnya. Ana suka ngilang-ngilang. Jadi sampai Ana berpikir gimana caranya ada seseorang yang bisa menemani istri Ana gitu. Oke. Karena Ana di sana pasti bakalan ngilang-ngilang nih. Saking nggak niatnya buat umroh tuh sampai kayak gitu. Singkat cerita ya, akhirnya Ana berangkat umroh. Seperti biasa, Ana menjalankan kehidupan yang sama seperti di Jakarta pada saat itu. Naudzubillah, Ana nyesel senyesal-nyesalnya sampai ke Madinah, nggak ada perasaan apapun di dalam hati Ana selain ya capek karena safar. Waktu itu pakai bis pula, jadi bener-bener capek karena pakai waktu buat istirahat. Istri Ana mungkin udah explore masjid, Ana pilih tidur. Subhanallah. Ya banyak sholat-sholat yang ini di Madinah gitu. Banyak sholat-sholat yang Ana ketiduran, ya Allah. Tapi semakin lama nih kok nyaman ya ada di kota ini nih. Masya Allah. Semakin lama semakin nyaman gitu, sampai akhirnya pindah ke Mekah. Nah di Mekah inilah saat Ana merasakan banyak keajaiban, Set. Masya Allah. Dari Ana yang nggak niat, pada saat nyampe di depan Ka'bah tuh bener Ana ngeblank, Set. Nggak tahu mau ngapain, mau doa pun Ana bingung. Subhanallah. Mau doa apa nih? Kok kayaknya Ana nggak pantas nih buat ada di sini gitu. Banyak teman-teman Ana yang lebih soleh, yang mungkin lebih baik daripada Ana. Tapi kenapa harus Ana duluan? Gitu. Kenapa Ana yang ada di sini sekarang dengan kondisi Ana yang datang ke rumah Allah membawa banyak sekali dosa dan Allah kasih kesempatan gitu. Sampai akhirnya Ana bingung. Ya Ana cuma berdoa minta ampun. Ana cuma minta petunjuk dan Ana cuma bilang, ya saya nggak tahu lagi harus ngapain ya Allah gitu. Ini alhamdulillah bisa kesini, Ana bersyukur, tapi Ana nggak tahu harus nyampein apa ya Allah. Jadi Ana minta ampun aja. Ya udah, itu yang terjadi di Mekah. Ana banyak skip di sana karena tadi Ana nggak niat, jadi tur kota segala macam Ana nggak ikutin sampai separah itu gitu. Dan singkat cerita akhirnya alhamdulillah pulang, kita sampai di Jakarta. Satu hari setelah kita sampai di Jakarta, Ana dan istri juga kita terpisah lagi tuh. Ya memang kita ada waktu itu ada sedikit problems lah. Tapi istri Ana juga memang ada jadwal pergi sama saudara-saudaranya. Ana nggak mau ikut. Ana pengen bebas gitu kan. Masya Allah. Pengen healing juga. Kemarin healingnya kamu, sekarang healingnya saya nih sebagai suami. Gitu. Apa yang Ana lakukan ketika istri tidak ada pada saat itu? Ana memutuskan untuk udahlah, umrohnya kan kemarin. Sekarang kita kembali lagi jadi Aldwin yang dulu nih. Jadi Aldwin yang kemarin nih. Tapi alhamdulillah Allah sepertinya benar-benar kasih hidayah ke Ana. Masya Allah. Gimana ceritanya itu? Ketika Ana pulang dan Ana tadi sudah niat, Set. Bukannya cuma sekedar dipikiran, Ana sudah niat memang nanti nih ketika pulang sampai di Jakarta, Ana akan kembali ke Aldwin yang dulu. Ana mau party, afwan ya. Ana mau senang-senang lah sama teman-teman. Tapi Ana nggak tahu, Set. Kayak di dalam hati Ana tuh dan di dalam pikiran Ana, ketika Ana mau melakukan sebuah kemaksiatan gitu ya, kayak nggak bisa, Set. Nggak tahu ya. Ana sampai ini kenapa nih? Apa yang terjadi nih gitu? Enggak Win, jangan Win. Kemarin itu cuma niatnya nemenin nih. Masa berubah sekarang sih? Ana sampai ngomong kayak gitu, Set. Kenapa nih kok nggak bisa? Ana coba lagi sampai 4 hari Ana berturut-turut. Tadi berusaha, bukannya berusaha menjauhi kemaksiatan, berusaha jalanin lagi maksiat itu. Karena ya mungkin sekalian ngetes diri mungkin ya. Tapi Ana coba berkali-kali, berhari-hari, pengen tahu kok nggak bisa, Set. Ana juga nggak tahu apa yang membuat Ana kayak gitu, Set. Jadi bener-bener kayak nggak diizinkan sama Allah gitu. Dan itu terus berlanjut sampai akhirnya umroh itu bener-bener
merubah hidup Anda sampai hari ini, Ustaz. Alhamdulillah. Sampai Anda penasaran apa yang sebenarnya terjadi gitu loh, Ustaz. 4 kali Aldwin coba dan 4 kali Aldwin merasa ini kayak nggak bisa lagi untuk berbuat begini. Nggak bisa lagi. Reaksi teman-teman Aldwin gimana terhadap itu? Mereka sampai menganggap Anda tuh bahasanya mereka, Ustaz. Ini kayak ada sesuatu yang nyangkut nih di Aldwin gitu. Oke. Tapi sesuatu di sini bukan sesuatu seperti hidayah atau apa ya maksudnya. Maksudnya mereka bercandaan anak muda saat bercandaan yang ini ada yang nempel nih. Setan nempel. Iya. Setan taubat ya. Kayaknya ini bukan Aldwin yang kayak gini, apaan nih gitu. Ya reaksi teman Ana bahkan sampai hari ini pun juga masih ada teman-teman Ana yang ini Aldwin nih gitu. Kayaknya bukan deh gitu. Masih ada yang kayak gitu. Jadi mereka saksi hidup, Ustaz. Dan mereka menyaksikan langsung, khususnya teman-teman yang ada di tempat Ana barengan sama Ana selama 4 hari itu. Mereka juga bingung, Ustaz. Sedangkan ketika Aldwin menunaikan ibadah umrahnya itu sendiri tidak ada field spesifik yang ada field spesifik, hanya takut dan takut udah. Oke. Dan kemudian yang diminta adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya betul, karena Anda nggak tahu lagi apa yang harus diminta. Iya. Subhanallah, itu Aldwin sedang mendapatkan hidayah ya. Bagaimana seseorang di dalam posisi yang Aldwin alami, bahwa Aldwin itu diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah, diberi ilham untuk meminta ampun kepada Allah. Memang pada saat itu yang dibutuhkan oleh Aldwin ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Aldwin butuhkan tanpa Aldwin sadari. Ya, ini sebagaimana contoh kisah Nabi Adam alaihissalam setelah beliau berbuat salah. Ya, setelah beliau berbuat salah. Nabi Adam alaihissalam tidak punya pengalaman berbuat salah sebelumnya, tidak punya pengalaman. Namun dari kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, fatalaqa Adamu rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Kemudian Allah memberikan kepada Nabi Adam ajaran, taufik, hidayah, ilham, yang dengan itu, dengan wahyunya Nabi Adam meminta kepada Allah. Dengan doanya dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pasti kami akan menjadi orang yang merugi. Doa yang diucapkan oleh Nabi Adam dan Hawa ini adalah doa yang sama sekali belum pernah mereka alami sebelumnya. Nggak pernah berbuat salah. Ini kesalahan pertama yang menyebabkan mereka jatuh ke muka bumi. Tapi itu hidayah dari Allah. Allah berikan hidayah itu. Dan dengan itu fataba alaihi innahu wattawwabur rahim. Allah menerima taubatnya. Dan Allah maha menerima taubat dan maha penyayang terhadap orang-orang mukmin. Itu subhanallah. Nah, secara spesifik terkait dengan yang Aldwin alami, sehingga dalam 4 hari berturut-turut bergetar ingin berbuat maksiat dan kemudian tidak terjadi hal itu. Yang ingin anak bertanyakan secara ini spesifik, apakah selama perjalanan umrah ini Aldwin pernah berbuat suatu kebaikan kepada hamba-hamba Allah? Apakah itu mungkin bisa jadi, bahkan ya, mungkin spesifik berbuat baik kepada hewan misalnya, atau kepada manusia atau yang lainnya selama masa-masa umrah ini? Ya, Ana sih semoga Allah catat sebagai amal kebaikan gitu. Ya Rabbana ya Karim. Ada satu kebiasaan yang sering Ana dan istri lakukan gitu. Ya terus-terusan kita lakukan dan memang kita maksimalkan pada saat di sana gitu. Masya Allah. Suci memang. Masya Allah. Ya itu diniatkan. Salah satunya adalah dengan Ana berpikir sedekah yang paling gampang buat Ana ya. Itu adalah traktir teman, Masya Allah. Traktir orang gitu. Masya Allah. Ya memang hikmahnya juga pada saat Ana berangkat ke sana gitu ya. Ternyata banyak mahasiswa-mahasiswa dari Madinah khususnya yang ternyata Ana pernah kenal gitu. Akhirnya kita di sana kumpul, kita makan bareng, tapi ya afwan ya, sekali lagi afwan. Ya namanya mahasiswa pasti terbatas gitu dari segi finansial gitu. Jadi kayaknya makannya ya itu aja. Sedangkan mumpung kita lagi rame nih, Ana rasa yuk kita makannya sama-sama aja nih di tempat yang enak gitu. Memang agak mahal tapi nggak apa-apa gitu. Ya itu mungkin yang Ana lakukan sampai mereka mau balik ke asramanya pun juga waktu itu seingat Ana ongkosin gitu. Tapi hubungannya apa Ustaz? Masya Allah. Ini ada sebuah kisah, dan kisah ini disampaikan oleh seorang syekh alim di antara alim kota Madinah, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Beliau mengatakan bahwa ada satu hadis yang saya ini
tidak memahami maksud dari hadis ini sampai saya bisa memahami dari satu orang yang dalam tanda kutip fasik, orang nggak benar. Gitu. Jadi dia menceritakan tentang ada seorang anak muda, yang anak muda ini pemabuk, dia pemabuk. Dan kata anak muda ini, mabuk itu akan enak, akan nikmat mabuknya kalau kenyang, kalau lapar nggak enak, kata dia begitu. Anak nggak tahu ini ya cerita si anak Ya Allah, seperti ya itu. Ya. Sampai pada suatu hari dia pengen mabuk di malam hari. Di apartemennya dia cari makanan nggak dapet, minuman lengkap, ready, Makanan nggak ada. makanan nggak ada. Dia punya stok itu, nggak ada stok ini nih. Benar. Akhirnya dia pun turun. Tujuannya untuk cari makanan untuk membuat dia kenyang supaya bisa mabuk. Supaya bisa lanjut ya. Iya, supaya bisa lanjut. Untuk maksiat. Subhanallah, ketika dia turun, mau masuk ke salah satu bakalah gitu, salah satu super minimarket gitu ya, untuk beli makanan, dia dapetin ada seekor anjing yang kelaparan. Dia kelihatan anjing ini kelaparan. Dia kasihan. Kemudian dia masuk ke dalam, dia beli makanan anjing bukan untuk makanan dia. Oke, dia beli makanan anjing dan kemudian makanan anjing atau kucing dia belikan, dikasihkan kepada anjing itu sampai kenyang. Udah selesai, dia pun masuk lagi, dia beli makanan untuk dia, untuk niat awalnya. Kembali lagi ke niat awal. Untuk niat awalnya. Akhirnya dia beli makanan, dia balik ke apartemennya, dia makan roti itu. Selesai dia makan, dia kenyang. Cuman yang terjadi pada dirinya hasrat keinginan untuk minum itu hilang. Allah. Hilang. Itu tiba-tiba stop. Dia kok nggak ada. Dan dia nggak pengen minum. Sampai teman-temannya pun menceritakan, subhanallah, kami kalah duluan dengan si fulan ini. Setelah dia dapat hidayah, dia yang paling depan di masjid, dia yang paling masya Allah hadir di majelis ilmu dia, dan seterusnya dan seterusnya. Cerita temannya menjadi luar biasa. Syekh Abdul Razak hafizahullah menceritakan terkait dengan hadis seorang wanita berzina yang pernah memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan. Dia turun ke dalam sumur dan kemudian mengambil dengan sandalnya atau dengan sepatunya, ya, dan memberi minum kepada anjing tersebut. Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada perbuatan perempuan itu dan Allah mengampuni dosanya. Subhanallah. Kata Syekh Abdul Razak, saya memahami hadits itu setelah saya melihat atau mendengar kisah ini. Ternyata, kata dia, kata Syekh rahimahullah, berbuat baik kepada hamba Allah, berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sifat rahmat. Ya, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Subhanallah. Ya, man la yarham la yurham. Orang yang tidak memiliki sifat kasih sayang tidak akan dikasih sayang, ya, tidak diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cerita Aldwin, kalau ini memberi makan kepada seekor anjing, diampuni dosanya oleh Allah. Itu ditutup oleh Allah pintu maksiatnya oleh Allah karena kepada seekor binatang. Bagaimana kepada seorang talibul ilm? Bagaimana kepada seorang penuntut ilmu yang dia itu belajar ilmu agama di Jamiah Islamiyah Madinah, ya, dan Aldwin dalam cerita tadi bahwa menservis mereka, memberikan fasilitas untuk mereka. Sampai mereka pun pulang naik taksi, ya, dinaikkan taksi yang harusnya mereka naik kendaraan umum misalnya. Tapi kemudian Aldwin memberikan fasilitas yang lebih untuk mereka. Mereka para penuntut ilmu yang umurnya habis untuk mempelajari qala Allah wa qala Rasul. Ya. Nah itulah kenapa anak nanya kepada Aldwin, apakah selama masa-masa itu Aldwin pernah berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala? Karena berbuat baik kepada sesama hamba Allah itu memberikan kepada seseorang itu kemudahan untuk mendapatkan hidayah, dan kemudian juga Allah, di antara hidayah yang Allah berikan adalah yaitu Allah membuat dia sulit atau susah untuk berbuat maksiat dan dosa. Ditutup pintu itu. Subhanallah. Subhanallah. Dan Allah sebagaimana sabda Nabi, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Kata para ulama, walaupun orangnya sendiri pengen sesat. Ya Allah. Ya.
Walaupun orangnya pengen sesat, tapi kalau Allah pengen beri hidayah, siapa yang bisa nolak? Subhanallah. Berarti bahwa hidayah itu benar-benar di tangan Allah. Benar-benar hidayah itu bukan di tangan Alwin, bukan di tangan istri Alwin, bukan di tangan orang tua kita, bukan di tangan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala yang murni yang memberikan hidayah kepada hambanya. Dan di satu sisi maka ketika kita dapat pemberian yang luar biasa ini, yang tadi di awal sempat sampaikan bahwa orang yang diberi hidayah oleh Allah bukan hanya baik bagi orang itu, tapi siapa yang berinteraksi dengan kita. Kan begitu kan Aldin? Betul. Aldin merasakan kebaikan diri, istri merasakan, Masya Allah Aldin jadi lebih baik. Insya Allah. Ya kan, orang tua juga merasakan begitu, teman, partner bisnis dan lain sebagainya melihat bahwa ini versi baiknya nih. Gitu kan. Betul Ustaz. Masya Allah. Dan setelah pulang itu terus Anda merasa tadi ketakutan itu memang banyak banget yang berubah di hidup Anda. Masya Allah. Banyak banget yang berubah, terutama di Anda pribadi dan juga di kehidupan rumah tangga kami serta kehidupan bisnis kami gitu Ustaz. Karena bisnis bareng sama istri gitu kan. Iya. Banyak sekali hal-hal yang terjadi sampai Anda merasa sepertinya Allah sedang menyiapkan Anda gitu Ustaz. Allah. Karena 1 tahun setelah satu tahun atau mungkin 1,5 tahun setelah Anda umroh yang tadi itu Ustaz, yang dinanti-nanti Allah kabulkan juga Ustaz. Jadi semua yang diminta pada saat umroh, Anda datang ke rumah Allah dengan membawa gunung dosa, yang Anda juga ngerasa nggak pantas gitu ya. Dan ternyata beneran Allah kabulin semua doa. Masya Allah. Walaupun waktunya tuh nggak, Anda yakin Allah Maha tahu kapan Allah akan mengabulkan doa, Allah akan mengabulkan doa kita. Iya betul. Nanti mungkin antum bisa sampaikan juga faedah itu karena masih merinding sampai hari ini Ustaz. Masya Allah. Gak lama setelah itu yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi, doa kami akhirnya kami dikasih keturunan Ustaz. Alhamdulillah. Setelah 4 tahun kita berjuang, Allah kasih keturunan dan nggak tanggung-tanggung Allah kasih anak 2 kembar ya. Kembar laki perempuan. Allahu Akbar. Allah. Anda tuh nggak bisa menghubungkan caranya Allah gitu Ustaz. Iya betul. Memang seperti itu Ustaz. Subhanallah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkadang sebagai manusia seringkali itu kita itu menyandarkan semua keberhasilan dan kesialan atau kerugian itu berdasarkan effort kita 100%. Planning kita, perencanaan kita, bahwa kalau saya sukses ini saya. Kalau saya gagal mungkin juga karena saya juga yang begini itu. Seringkali manusia melupakan faktor Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang paling dominan dalam hidup kita Allah Subhanahu wa taala. Ya, dialah yang mengatur siang dan malam, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memindahkan kita dari satu ketetapan takdir ke ketetapan takdir yang lainnya. Yang ketika seorang muslim, seorang mukmin itu beriman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan dia menyadari bahwa hidup ini di tangan Allah, maka tidak ada cara selamat, tidak ada cara yang baik untuk memperbaiki kusutnya kehidupan kecuali dengan kembali kepada yang mengaturnya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun seringkali saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, syaitan itu menggunakan tipu dayanya yang membuat seseorang itu seperti yang dibayangkan oleh Aldwin. Kayaknya kok cepat amat sih pengen tobat sekarang nih. Ini kan masih muda banget gitu kan ya. Masih 20-an kan. Masih jauh nih ceritanya, masih panjang. Godaan masih banyak yang belum dicoba nih. Bener Sir. Godaan masih banyak yang belum dicoba. Sedangkan selama ini ketika dia menjalani semua godaan-godaan itu, godaan-godaan yang dia coba, fitnah-fitnah, syahwat dunia, syubhat dan lain sebagainya, itu tidak mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Malah mengantarkan dia kepada kekelaman, ke dalam kekelaman, semakin gelap, semakin gelap, dan semakin gelap. Namun tipu daya setan, ya kamu kan belum sampai ke situ. Coba deh, sampai ke sana, sampai ke sini. Sampai kepada titik-titik yang lebih ekstrim dan lebih ekstrim lagi, yang menurut bujuk rayu setan, itu akan menyampaikan kamu kepada puncak kebahagiaan yang sejatinya. Itu maunya setan, sampai seseorang itu, tanpa dia sadari, dia sudah offside. Dia sudah keluar dari jalur Islam dan bukan lagi sebagai seorang muslim. Tapi alhamdulillah ketika hati kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memberikan
rahmatnya dan hidayahnya, Aldwin perlu pahami bahwa ketika Aldwin berusaha untuk maksiat tadi misalnya, mencoba untuk maksiat, di saat itu pun rahmat Allah masih dekat dengan Aldwin. Allah tidak tiba-tiba mencabut rahmatnya dari Aldwin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah sampai Aldwin seperti yang sekarang. Dan semoga tetap istiqamah. Dan subhanallah, Aldwin, pelajaran bagi kita semuanya, pemirsa dan juga bagi anak pribadi, bahwa di samping kita meyakini bahwa hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, namun adalah layak ketika sebagian kita merasa kok jauh amat ya dari Allah Subhanahu wa taala, kok jauh dari jalannya, cobalah balik, cobalah cicipi seperti Aldwin mencicipi dengan umrah ini. Ternyata ada kekuatan yang di luar pengaruh dan kemampuan kita, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita sampai kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan membuat kehidupan kita berubah drastis 180 derajat, lebih indah, menjadi lebih indah, lebih teratur, lebih tenang, lebih bahagia, lebih bersinar. Ya, insyaallah tabarakallah. Ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pemirsa, cari kisah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada antum, kepada kita semuanya. Kita di podcast ini, di Cari Kisah ini, kita akan banyak mengeksplor kisah-kisah menarik dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, yang mereka punya pengalaman personal dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama pernah pengalaman personal terkait dengan perjalanan ibadah umrah mereka. Bagaimana ibadah umrah itu memberikan tetesan-tetesan hidayah yang membuat mereka berenang di dalam lautan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita selalu di dalam jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saudara fillah. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.